Damar murka setelah mendengar keterangan dari mantan suster Endah soal proses inseminasi yang tertukar. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 29 Juni 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kebahagiaan seolah menjadi selimut hangat yang tak pernah lepas dari Amira dan Aksa. Ketakutan Amira akan kemungkinan Aksa meninggalkannya ternyata hanyalah bayangan kelam yang tak terbukti. Justru kini Aksa semakin meneguhkan hatinya, menerima dan mengorbankan egonya demi kebahagiaan Amira dan Sasa. Ia memutuskan untuk berdamai dengan kenyataan pahit bahwa Sasa bukanlah darah dagingnya sendiri. Sebab cinta dan kasih sayangnya jauh melampaui batas sekedar ikatan darah. Ia mengikrarkan dengan mantap bahwa mereka akan tetap bersama sehidup semati dan tak akan pernah terpisahkan. Namun di sudut kota lain, mantan suster Endah kembali membuat langkah di luar dugaan yang membangkitkan badai. Setelah sebelumnya mengguncang hidup Amira dan Aksa dengan mengacaukan proses inseminasi, kini ia mendatangi Damar dan Nenek Ria, membawa fakta mengejutkan. Endah mengungkapkan bahwa dalam proses inseminasi tersebut, sperma Damar tertukar dengan milik Aksa. Kabar ini jatuh seperti petir bagi Damar, mengguncang seluruh keyakinannya dan membuka rahasia besar yang tak pernah ia duga sebelumnya. Teka-teki yang sempat menggantung di benak Damar akhirnya perlahan menemukan jawabannya. Ia teringat pada ucapan Amira yang samar terdengar, seolah menyimpan rahasia yang besar. Rahasia yang ternyata bersinggungan langsung dengan dirinya. Kini ia sadar, kemungkinan besar Sasa adalah putri kandungnya sendiri. Rasa syok yang menyelinap di hati Damar berubah menjadi bara amarah yang semakin membakar. Terutama mengingat bahwa ia pikir Aksa pernah terlibat kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya, Mawar. Meski amarahnya bergejolak, Damar berusaha meredam emosinya. Ia memilih untuk tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa, menata raut wajahnya agar tak menunjukkan gejolak batinnya. Ia pun tetap menjaga kesopanan saat bertemu Aksa. Bahkan sempat menanyakan kabar Amira yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Dengan jawaban tenang, Aksa mengatakan bahwa kondisi Amira sudah membaik dan mulai pulih seperti sedia kala. Setelah itu, Damar pamit melanjutkan pekerjaannya. Namun, di balik ketenangan sikapnya, hati Damar tetap bergolak. Ingatan akan Mawar yang meregang nyawa membuat dadanya begitu sesak. Apalagi, kini ia tahu kebenaran tentang Sasa yang ternyata adalah darah dagingnya sendiri. Sesuatu yang menambah beban pikirannya. Sementara itu, Aksa yang juga sudah mengetahui kebenaran soal tertukarnya sperma merasa waspada. Ia khawatir Damar akan berusaha merebut apa yang kini menjadi miliknya. Amira dan Sasa, dua hal yang paling ia cintai. Sementara itu, jauh dari semua itu, Galang terus menyusun siasat jahatnya. Bersama Hilda yang ia berdaya dengan janji manis, Galang berniat menjebak Damar dalam permainan kotornya. Ia yakin Damar yang tengah menyimpan amarah terhadap Aksa akan mudah ia ajak menjadi sekutu. Galang memanfaatkan luka hati Damar, menanamkan benih dendam untuk melawan sosok yang sebenarnya tak bersalah. Perlahan jaring-jaring kejahatannya pun mulai terbentang, menunggu waktu untuk menjerat semua orang yang ada di dalamnya. Di sudut lain, benih kedekatan tumbuh perlahan antara Dr. Lana dan Zaki. Ketika Dr. Lana tengah sibuk menangani pasien, Zaki tanpa sengaja melihat luka lebam di lengannya.
Rasa khawatir langsung menyelinap di hati Zaki. Meski ia sendiri tak sepenuhnya menyadari betapa besar rasa pedulinya. Luka itu menjadi tanda tanya besar, memantik naluri Zaki untuk melindungi, meski ia tak pernah mengakuinya. Dokter Lana berusaha meredam kekhawatiran itu, menganggap lukanya sebagai hal biasa yang tak perlu diperbesar. Namun, di balik kata-katanya ada senyum tipis yang muncul. Menyadari Zaki mulai menaruh perhatian lebih. Kecemasan Zaki yang tulus membuat Dokter Lana sejenak melupakan kerasnya hari. Bahkan, meski mereka kerap terlibat cekcok, ada rasa yang perlahan tumbuh di antara mereka. Rasa itu tumbuh diam-diam, mengisi celah kosong di hati masing-masing. Setelah kabar gembira itu datang, kebahagiaan yang selama ini terasa jauh akhirnya bisa dirasakan oleh Aksa. Bebasnya Pak Bastian karena kurangnya bukti menjadi titik terang yang sudah lama dinantikan. Tanpa pikir panjang, Aksa langsung menuju kantor polisi bersama Amira. Hatinya dipenuhi rasa lega dan syukur. Rasa penat dan gelisah selama ini seolah sirna, terganti dengan semangat baru untuk menyambut kehadiran kembali sosok ayah yang sangat ia hormati. Di dalam kantor polisi, sebuah momen penuh haru pun tercipta. Pak Bastian dengan mata berkaca-kaca memeluk erat Aksa, seolah tak ingin melepaskannya. Semua pertengkaran dan ego yang selama ini memisahkan mereka seketika luluh. Hanya menyisakan rasa sayang seorang ayah kepada putranya. Amira yang menyaksikan itu ikut larut dalam kebahagiaan. Ia yakin penyesalan Pak Bastian adalah tanda bahwa hatinya kini telah luluh. Menyadari betapa besar cinta yang sebenarnya ia miliki untuk Aksa. Tak ingin menunda lebih lama, Aksa mengutarakan niat untuk melaporkan kejahatan Galang yang telah melukai Amira. Polisi yang menerima laporan tersebut berjanji akan segera menindaklanjuti, mengingat Galang sudah menjadi buronan atas kejahatan yang lainnya. Mendengar hal itu, Pak Bastian semakin marah dan geram. Baginya, tindakan Galang bukan hanya kejahatan biasa, melainkan sudah keterlaluan dan pantas mendapat balasan setimpal. Pak Bastian pun bertekad akan membantu Aksa menghadapi Galang, agar tak ada lagi orang yang terluka karena kebenciannya. Selepas dari kantor polisi, Pak Bastian teringat akan Reno, adik Aksa yang kini terbaring sakit. Kekhawatirannya pun terjawab setelah Aksa menjelaskan bahwa Reno sudah mulai membaik.